Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la mani'a lima wahab wa la mu'tiya lima salab. Ta'atuhu lil alamin afdalu muktasab. Taqwahu lil muttaqina a'la nasab. Hayya'a quluba awliyaihi lil imani wa katab. Wa sahhara lahum fi janimi ta'atihi kulla nasab. Falam yajidu fi sabili khidmatihi adna ta'ab. Wa qaddara asyaqa 'alal ashqiya hina zaghu fawaqa'u fi al-'atab. Wa aradu anhu wa kafaru bihi fa aslahuma naran zata lahab. Ahmaduhu ala ma manahana min fadlihi wa wahab. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa hazamal ahzaba wa ghalab. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi istafahu Allahu wa antakhab. Sallallahu alaihi wa ala sahibihi Abi Bakran al-fa'iq fil fadaili war rutab wa ala Umar alladzi farra syaitanu minhu wa harab wa ala Utsman zu nurain at-taqi an-naqi al-hasab wa ala Ali sahrihi wa ibni ammihi fin nasab wa ala baqiyati ashabihi alladhi iktasabu fid dini a'la fahrin muktasab wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ma asyraqan najmu wa gharab wa sallama tasliman. Alhamdulillah, jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang kedua. Insyaallah kita akan bahas majelis yang kedua. Dan tadi muqaddimah kami baca langsung dari kitab Majalis Sahih Ramadan yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pada pertemuan yang kedua ini atau majelis yang kedua ini kita akan bahas majelis yang ketiga di dalam kitab ini, yaitu tentang hukum-hukum seputar puasa Ramadan. Hukum-hukum seputar puasa Ramadan. Kaum muslimin wa muslimat, jamaah Masjid Al-Madinah, Pondok Pesantren Al-Madinah Al-Islami Prabu Mulih, dan kaum muslimin seluruhnya, yang pertama yang harus kita yakini dan harus kita akui bahwasannya puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salah satu dari rukun Islam yang 5. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an tentang kewajiban puasa Ramadan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian atau telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayyamam ma'dudat, puasa itu pada hari-hari yang tertentu bilangannya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sedang sakit atau sedang dalam perjalanan dan tidak mampu untuk berpuasa, maka hendaklah dia ganti di hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yuntiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan barang siapa yang tidak mampu maka dia hendaklah membayar fidyah berupa makanan untuk orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, barang siapa yang dengan kerelaan hati melaksanakan ibadah puasa ini, maka itu lebih baik untuknya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Kemudian Allah melanjutkan, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan penjelasan, minal huda wal furqan, penjelasan dari hidayah tersebut dan pembeda. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu, barang siapa yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan hendaklah dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, dan barang siapa yang sedang sakit atau dalam perjalanan sehingga tidak mampu berpuasa, hendaklah mereka mengganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah sejatinya ingin kemudahan bagi kalian dan Allah tidak ingin kesulitan bagi kalian.
Walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa tersebut. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian bertakbir kepada Allah atas apa yang telah Allah beri petunjuk kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian itu bersyukur. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk berpuasa Ramadan, dan Allah jelaskan alasan-alasannya dari ayat 183 sampai 185. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah, menegakkan salat, membayar zakat, haji ke Baitullah yaitu ke Mekah, wa shaumi Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Sedangkan dalam riwayat Muslim, Nabi SAW mendahulukan puasa Ramadan, wa shaumi Ramadan wa hajjil bait, berpuasa Ramadan kemudian haji ke Baitullah. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi SAW menjelaskan tentang puasa sebagai rukun Islam dalam hadis Jibril yang nadanya atau maknanya senada dengan yang kita tadi bacakan. Selanjutnya, jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin semuanya telah bersepakat, telah berijma, telah berkonsensus bahwasannya puasa Ramadan ini adalah wajib. Tidak ada satupun orang Islam yang memungkiri kesepakatan ini. Semua tahu. Bahkan lebih ajib lagi, di bulan Ramadan orang yang tidak sholat pun berpuasa. Coba lihat, orang yang tidak sholat pun dia berpuasa. Padahal tentunya sholat itu adalah perkara yang lebih utama dan lebih agung. Namun masalah puasa semua orang mengakui. Dan barang siapa, dan ini termasuk perkara yang ya tidak boleh seorang Islam, seorang Muslim itu tidak tahu hal ini. Pasti tahu. Ya, tidak diizinkan uzur untuk tidak mengetahui hukum ini, ya. Dalam agama kita dikenal dengan maklum bid darurah minad dini Islam. Ya, ini hal yang sudah darurat untuk diketahui oleh setiap orang mukmin. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Fama angkara wujubahu faqad kafara." Barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa walaupun dia berpuasa, tapi dia mengingkari bahwasanya puasa itu wajib, faqad kafar, maka dia telah kafir. Murtad, keluar dari agama Islam. Fal yustatab, maka hendaklah dia diminta taubat. Mahkamah, hakim itu datang memanggil dia untuk meminta dia taubat kembali dengan keyakinannya bahwasanya puasa itu tidak wajib, berubah menjadi bahwasanya puasa itu adalah rukun Islam dan wajib. Faman taba wa aqarra bi wujudihi, kalau dia bertaubat dan mengakui kewajiban berpuasa, maka diterima taubatnya. Wa illa kutila, kalau dia tidak maka dibunuh. Kenapa? Dia dibunuh sebagai orang kafir murtad dari agama. Tidak ada jalan lain bagi orang yang murtad, kalau dia tidak kembali ya dibunuh. Naam, wa tariku lidinihi al-mufariq lil jamaah. 3 kelompok yang halal darahnya, salah satunya orang yang meninggalkan agama Islam, halal darahnya, maka dibunuh. Maka ini ancaman yang begitu keras bagi orang yang tidak mengakui kewajiban puasa walaupun dia berpuasa. Beda antara keyakinan dengan praktek. Bisa jadi orang berpuasa namun dalam hatinya dia tidak mengakui, sebagaimana yang dilakukan oleh orang munafik. Mengaku Islam, dia sholat namun dalam hatinya membenci Islam. Naam. Dan hukumannya apabila dia dibunuh sebagai orang kafir, orang murtad, apa hukumannya? La yurassal, tidak dimandikan. Wala yukafan, tidak juga dikafani. Wala yusalla alaihi, tidak boleh disolati. Wala yud'alahu birrahmah, tidak boleh berdoa untuk dirinya. Wala yudfan fi maqabiril muslimin, hukumannya juga tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Innama yunfaru lahu ba'idan, dia digali lubang yang jauh dari perkumpulan kaum muslimin, baik itu kuburannya ataupun tempat tinggalnya. Yudfanu, maka dia dikuburkan di tempat atau di lubang tersebut. Li alla yu'dhin nas, sehingga dia tidak mengganggu manusia, baik dengan adanya kuburannya atau dengan pemandangan adanya kuburan tersebut. Naam. Selanjutnya penulis mengatakan atau Syekh mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya kewajiban berpuasa ini dimulai pada tahun kedua Hijriah.
Furiidha siyamu Ramadan fi sanatis tsaniyah lil hijrah atau minal hijrah. Kewajiban puasa Ramadan dimulai pada tahun kedua Hijriah. Sehingga kita tahu selama di fase Mekah tidak ada kewajiban puasa. Dan ini juga kita tahu bahwasanya agama ini berdasarkan dalil. Kalau tidak ada dalilnya jangan dibuat. Buktinya 13 tahun Nabi di Mekah tidak puasa. Karena tidak ada kewajiban berpuasa. Bahkan di tahun pertama hijrah belum ada kewajiban berpuasa. Ya, maka kita tahu bahwasanya hukum asal dalam ibadah adalah al-man'u, adalah terlarang sampai datang dalil menunjukkan atas perintah ibadah tersebut. Nah, fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a sinin, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama 9 tahun. Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa Ramadan selama 9 tahun. Ya. Kita berapa tahun, Pak? Alhamdulillah, kita mungkin lebih banyak berpuasa dari Rasul. Maka harusnya kita lebih banyak lagi memanen pahala. Namun tidak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi kita Muhammad adalah orang yang paling bertakwa. Maka kita berusaha untuk mengikuti teladan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata pepatah Arab, fa illam takunu mislahum fatashabbahu fa inna tashabbahal kirami falahu. Kalau kita tidak bisa menjadi orang yang hebat tersebut, maka minimal kita meniru. Karena sejatinya meniru orang yang hebat itu merupakan suatu keberuntungan, kemenangan. Nah, kemudian penulis mengatakan bahwasanya kewajiban puasa ini ada 2 tahapan di awal Islam. Ada 2 tahapan. Tahapan pertama, kewajiban puasa ini diberikan pilihan. Bagi orang yang ingin puasa, silakan berpuasa. Bagi orang yang tidak ingin berpuasa, walaupun tidak sakit, tidak safar, tidak ada uzur lainnya, dia boleh tidak berpuasa. Namun dia menggantinya dengan fidyah, memberi makan orang miskin. Sebagaimana yang tadi kita baca, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Barang siapa yang tidak ingin berpuasa, memilih untuk tidak berpuasa, maka dia boleh membayar fidyah. Ini di awalnya, Pak, tahapan pertama. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau berpuasa itu lebih baik daripada membayar fidyah, memberi makan. Tahapan kedua adalah tidak ada pilihan lagi, semuanya wajib puasa kecuali ada uzur. Salah satu uzur yang dikatakan dalam Al-Qur'an adalah sakit atau safar. Selain itu tidak boleh. Selain itu tidak boleh. Bahkan ada ancaman. Ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj, ditunjukkan hukuman bagi penghuni neraka. Maka Nabi melihat ada orang yang digantung secara terbalik. Digantung secara terbalik, dikailkan atau dikaitkan ujung tumitnya ini di sebuah kail. Digantung secara terbalik. Kemudian dari mulutnya, dalam kondisi terbalik itu, mulutnya robek dan mengeluarkan darah dan nanah. Nabi SAW bertanya kepada Jibril, siapa orang tersebut? Kenapa begitu mengerikan azabnya? Dikatakan kepada Nabi SAW, itulah orang yang berbuka sebelum waktunya. Artinya dia tidak berpuasa. Belum waktunya berbuka, dia sudah berbuka. Itu artinya dia tidak berpuasa. Naam. Kemudian di sini kita coba baca, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini pilihan yang pertama, tahapan pertama. Barang siapa yang tidak mau berpuasa, maka hendaklah dia membayar fidyah berupa makanan kepada orang miskin. Namun ayat selanjutnya menghapus hukum tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman syahida minkumul syahra falyasumhu. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa tanpa pilihan, langsung berpuasa, dan tidak ada dia pilihan untuk tidak berpuasa. Naam. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan tidak wajib berpuasa sampai kita betul-betul meyakini masuk bulan Ramadan. Tidak boleh kita berpuasa sampai betul-betul masuk bulan Ramadan. Sehingga kita tidak boleh ancang-ancang menyuri start puasa sehari atau 2 hari. Nah, ini kan ragu nih. Kalau kita di Indonesia antara ormas MU dengan ormas satu lagi ya, antara Muhammadiyah dan pemerintah biasanya. Tapi alhamdulillah
Ya 7 tahun ini kita dapati tidak pernah ada perbedaan, sama terus, alhamdulillah. Ini nikmat Allah yang agung, ya. Nah, daripada kita bingung mau ikut siapa, ya sudah kita puasa saja. Nah, inilah hari keraguan. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi syak. Rasul melarang untuk puasa di hari keraguan. Inilah hari keraguan yang dimaksud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yuqaddimanna ahadukum ramadhana bisaumin wala biyaumin au biyaumaini. Tidak boleh salah seorang di antara kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Illa ayakuna rajulun kana yasumu saumahu. Kecuali lelaki yang sudah biasa berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa karena dia telah terbiasa melakukan hal tersebut. Kemarin ada yang datang kepada kami bertanya, kan kemarin hari Senin, katanya 1 hari sebelum puasa tidak boleh puasa. Boleh nggak puasa Senin? Ya sudah, puasa saja, puasa Senin. Karena sudah biasa puasa Senin dan Kamis. Yang dimaksud tidak boleh adalah sengaja meniatkan puasa Senin sebagai bumper, jangan sampai kecolongan puasa Ramadan. Tidak boleh kita meyakini hal tersebut. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka dia telah memaksiati Abul Qasim, yaitu memaksiati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas timbul pertanyaan, lantas bagaimana kita menentukan masuknya bulan Ramadan? Kalau kita tidak boleh berpuasa sampai yakin bulan Ramadan itu datang. Ada 2 caranya. Yang pertama, dan ini yang pertama dilakukan. Jadi tahapannya yang pertama dahulu, yaitu dengan cara melihat hilal bulan Ramadan. Yaitu dengan cara apa? Melihat hilal bulan Ramadan. Bagaimana cara melihat hilal bulan Ramadan? Hilal bulan Ramadan dilihat di akhir tanggal 29 Sya'ban. Akhir Sya'ban tanggal 29, yaitu di sore hari saat matahari tenggelam. Di saat matahari tenggelam itu muncul hilal. Maka disitulah kita melihat hilal tersebut. Dan alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, negara kita memfasilitasi hal itu semua, sehingga dalam tanda kutip kita tidak bersusah payah untuk melakukan penglihatan atau ru'yatul hilal. Dan ini kita syukuri, negara kita, negara Islam, negara Indonesia ini adalah negara Islam. Buktinya kita difasilitasi. Mulai titik-titiknya ditentukan, dari Aceh sampai Papua ditentukan, Pak, untuk ru'yatul hilal. Ini menunjukkan bahwasanya pemerintah kita ihtimam, perhatian dengan agama kita Islam. Bahkan kalau kita lihat di mana di Kemenak itu muncul, Pak. Kita mau download apa? Jadwal sholat pun ada. Itu menunjukkan bahwasanya pemerintah kita sangat perhatian dengan agama Islam. Nah, itu yang pertama adalah dengan melihat hilal. Siapa yang diakui penglihatan hilalnya? Di sini para ulama memberikan syarat. Yang pertama, yang diakui melihat hilalnya adalah orang yang baligh, orang yang sudah baligh. Itu yang pertama. Yang kedua, aqil, orang yang berakal. Maka tidak diterima informasi kabar dari anak kecil dan juga dari orang yang tidak waras, tidak berakal. Kenapa anak kecil tidak diterima? Karena belum baligh. Kenapa orang gila tidak diterima? Karena tidak berakal. Yang ketiga syaratnya adalah orang tersebut dipercaya kabarnya. Dipercaya kabarnya. Inilah 3 syarat. Bagaimana cara kita tahu orang itu dipercaya kabarnya? Pertama, orang tersebut tidak dikenal pernah berbohong. Nah, tidak dikenal pernah berbohong. Apalagi sering berbohong. Pernah berbohong saja tidak, apalagi sering berbohong. Ini menunjukkan bahwasanya orang Islam itu tidak berbohong, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, orang Islam itu tidak berbohong. Makanya Nabi SAW mengatakan, kulil haqqa walau kana murran, tetaplah berkata yang benar walaupun itu pahit. Karena kita dilarang untuk berkata dusta, bohong. Orang yang berkata dusta itu merupakan tanda munafik. Dia memiliki salah satu sifat orang munafik. Yang kedua, yang dimaksud dia dipercaya kabarnya, dia memiliki kapabilitas. Dia memiliki kompetensi untuk melihat hilal. Matanya normal,
Kalau matanya nggak bisa ngelihat, nggak jelas, ya nggak diterima. Sudah rabun misalnya, atau rabun senja, tidak diterima karena dia tidak bisa membedakan mana hilal mana bukan. Selanjutnya dia punya kapabilitas untuk melihat hilal, karena hilal ini tidak sembarang orang bisa melihat, ada cara dan kaifiatnya. Kemudian begitu. Dan yang keempat syaratnya adalah orang yang melihat hilal ini hendaknya seorang muslim, muslim, maka tidak diterima persaksian orang kafir. Dalilnya mana? Dalilnya pada suatu hari Nabi SAW didatangi oleh seorang Arab Badui, mengatakan bahwasanya dia telah melihat hilal. Sebelum Nabi menerima kabar tersebut, Nabi bertanya, apakah engkau beriman bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Dia mengatakan, iya, aku bersaksi. Apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah? Iya, aku bersaksi. Maka Nabi pun menerima kabarnya dan memerintahkan Bilal untuk mengumumkan kepada kaum muslimin bahwasanya besok adalah hari untuk berpuasa. Ini menunjukkan bahwa syarat orang yang diterima kabarnya adalah orang yang bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Dalam artian dia adalah seorang yang muslim. Naam. Cara yang kedua atau sebelum cara yang kedua, syarat diterimanya persaksian ini secara umum adalah dua orang yang bersaksi, dua orang yang membawa kabar. Jadi kalau cuma satu tidak diterima, iya tidak diterima. Namun, jadi semua hilal itu harus dua, baik hilal masuknya Ramadan atau hilal berakhirnya Ramadan, yaitu hilal Syawal. Namun Nabi SAW memberikan keringanan untuk hilal masuknya Ramadan. Nabi SAW mencukupkan dengan satu persaksian saja. Ini disampaikan oleh Nabi SAW ketika itu Ibnu Umar mengatakan, manusia melihat hilal namun tidak tampak. Kemudian aku melihat hilal dan aku mendapatkan hilal dan aku memberitahu kepada Rasul dan Rasul pun percaya dan mengumumkan kepada manusia untuk berpuasa. Jadi Ibnu Umar satu orang diterima persaksiannya. Kemudian cara yang kedua, kalau kita tidak bisa melihat hilal, kata Nabi SAW, fa in ghumma alaikum, kalau tidak nampak hilal tersebut, baik karena adanya kabut dan yang lainnya, kata Nabi SAW, fa akmilu iddata Sya'ban salasin. Cara yang kedua adalah dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini cara yang kedua. Cara yang kedua. Dan ini yang baru-baru terjadi adalah yang terjadi di Saudi Arabia. Ketika pemerintah melihat hilal tidak tampak, maka mereka memerintahkan untuk menyempurnakan Sya'ban menjadi 30. Tidak tampak itu bisa jadi nggak kelihatan, Pak. Ya. Atau memang belum tampak. Nah, itu semuanya mengharuskan pilihan kedua, yaitu menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Di sini kita tahu bahwasanya standar untuk masuknya bulan Ramadan bukan dengan hitung-hitungan, namun harus dengan melihat. Nggak bisa kita mengatakan derajat. Iya, itu ilmu yang bisa dipelajari, namun Nabi SAW mengkaitkan ini dengan melihat hilal. Ya, maka boleh memprediksi bahwasanya hilal akan muncul tanggal sini boleh. Namun penetapannya nanti ketika melihat hilal. Kalau nggak tampak, sempurnakan menjadi 30 hari. Naam. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, spesialnya di agama kita di bulan Hijriah ini, satu bulan itu variasinya cuma 2. Berbeda dengan bulan Syamsiah yang mana variasinya bisa sampai 4. Kalau dalam agama kita Islam itu cuma variasinya cuma 2. Bulan itu kalau nggak 29 30. Bulan itu kalau nggak 29 hari 30. Ya. Biasanya 30 29. Biasanya begitu. 30 29. 2 kali sempurna 30 hari, setelahnya 29. Nanti habis itu 30 29 biasanya. Namun itu semua tergantung melihat hilal. Nah, kalau bulan Syamsiah ada 28, 29, 30, 31, 32, enggak ada ya? 31. Kalau dalam Islam mudah, kalau enggak 29, 30. Maka cara kedua adalah dengan cara menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seseorang melihat, kalau seandainya pemerintah kita tidak memfasilitasi,
Atau pemerintah telah memfasilitasi, namun semua titik yang dilihat tidak muncul hilal. Lah kita melihat hilal, maka kewajiban kita adalah menyampaikan informasi hilal tersebut kepada pemerintah semaksimal yang kita mampu. Kalau kita melihat hilal nih, ya, semaksimal yang kita mampu, kita usahakan menyampaikan informasi ini kepada pemerintah. Ini upaya kita amar ma'ruf nahi mungkar. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ditegaskan oleh beliau, maka hendaklah seseorang betul-betul memastikan bulan Ramadan itu masuk. Jangan dicoba-coba. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man shamal yawmal ladzi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa di hari yang masih meragukan, ini Sya'ban atau Ramadan, ini Sya'ban atau Ramadan, faqad asa Abul Qasim. Kalau dia berpuasa, sejatinya dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pembahasan kita di sore hari ini. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma waffiqna littiba'il huda. Ya Allah, jadikan kami mengikuti petunjuk-Mu. Wajnibna asbabal halaki wasyaqa. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kebinasaan dan kesengsaraan. Waj'al syahrana hadza lana syahrun khairun wa barakah. Jadikanlah kepada kami bulan Ramadan ini adalah bulan penuh kebaikan dan penuh berkah. Wa inna fihi ala ta'atika, dan jadikan bulan ini, bantulah kami pada bulan ini untuk melaksanakan sebaik-baik ketaatan kepadamu. Wajidibna turukal maksiyah, dan jauhkan kepada kami jalan-jalan kemaksiatan. Waghfir lana wali walidaina, ya Allah ampunilah kami dan dua orang tua kami, wali jami'il muslimin, dan juga seluruh kaum muslimin, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhirul kalam, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, baru hari kedua. Jangan sampai kita lengah, karena Ramadan begitu cepat pergi meninggalkan kita. Demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.